Ya, bab keempat ya. Bab keempat ya, benar ya Tony ya. Bab keempat ya berarti ya. Kan sama dengan pertemuannya ya. Betul, Pak. Oke. Ya, bab keempat ini adalah tentang hipnosis dan mendidik anak gitu ya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang apa itu hypnoparenting ya di bab ketiga ya, di mana hypnoparenting itu terdiri dari dua kata yaitu hipnosis dan parenting gitu. Nah, jadi itu sudah ada di pembahasan yang ketiga. Jadi kalau yang teman-teman ketinggalan nanti katanya ada videonya ya, jadi bisa nonton ulang gitu ya. Kemudian kita yang bab kedua itu membahas tentang apa yang diperlukan orang tua, dan bab pertama kita membahas tentang anak-anak yang bingung karena menerima instruksi yang berbeda gitu ya dari orang tuanya. Nah, sekarang kita akan fokus untuk membahas hipnosis dan mendidik anak gitu. So, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau Bapak Ibu teman-teman sudah mengikuti acara ini udah 3 kali 4 kali gitu, sekarang jadi paham ya bahwa hipnosis itu terjadi sejak kita ada dalam kandungan gitu. Waktu lahir udah apalagi gitu ya, semua proses itu adalah proses hipnosis sebenarnya ya. Sampai akhirnya kita meyakini nama kita, oh nama saya ini gitu. Itu proses hipnosis juga gitu ya ceritanya ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti pasti paham gitu ya apa yang saya maksud dengan hipnosis yang sebenarnya itu apa gitu ya. Nanti yang baru silakan dengarkan dulu rekamannya ya supaya nanti jadi tahu gitu ya. Tapi intinya saya ulang sedikit, hipnosis terjadi ketika pikiran kritis ditembus tanpa perlawanan dan sebuah ide diterima. Ya, itulah hipnosis. Ya, ketika seorang anak dikasih tahu bahwa, nak, ini tuh bentuknya persegi panjang, gitu. Oke. Dan ketika itu diterima, proses informasi tadi diterima oleh memori bawah sadar, proses itulah yang disebut hipnosis. Sehingga anaknya akhirnya meyakini bahwa oh ini persegi panjang namanya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam gitu. Bapak Ibu sekalian, problem yang dialami orang dewasa, apapun problemnya, itu adalah hasil dari sugesti orang tua. Entah orang tuanya ngerti hipnosis atau tidak, orang tuanya laki atau perempuan, ya, orang tuanya pendidikannya apa, gitu ya, orang tuanya mau beragama, mau tidak beragama, gitu ya. Tetapi apapun yang dikatakan oleh orang tua kepada anaknya, itu menjadi sebuah sugesti. Kalau perkataan itu diulang-ulang, maka sugestinya menjadi lebih kuat. Ya, intinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, orang tua adalah penghipnotis yang terkuat bagi anaknya. Ya, saya sudah pernah menyatakan itu ya di pertemuan kedua atau ketiga itu ya, yang waktu kita bahas yang lalu itu ya, gitu. Orang tua itu penghipnotis terkuat bagi anaknya. Oke. Jadi karena itu penting banget bagi orang tua untuk benar-benar mengerti, memahami mekanisme pikiran menyerap informasi itu supaya kita itu nggak 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 diganjar dengan masalah gitu ya ceritanya ya. Karena kita orang tua pasti maksudnya baik gitu ya, pasti menyayangi anak, pasti mencintai anak, tujuannya pasti baik. Tetapi tujuan aja nggak cukup, niat aja nggak cukup gitu. Niat tanpa ilmu akhirnya bisa tersesat gitu ya, akhirnya bisa jadi masalah gitu. Nah, saya mau ngebahas tentang satu kasus yang 3 hari yang lalu. Sekarang hari apa ya? Minggu, Kamis ya. Kamis saya ketemu seorang klien. Dia punya keluhan tidak bisa membuat keputusan. Nah, ini benar-benar
kesekian kalinya gitu ya kasus yang seperti ini gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan cerita ini yang lalu gitu ya. Tapi yang kali ini klien yang baru, benar-benar klien yang baru nih, baru kemarin hari Kamis gitu ya. Dan dia diminta untuk memimpin sebuah perusahaan. Anda bayangin aja teman-teman sekalian ya. Orang tuanya itu pengusaha yang dari nol membangun sebuah usaha di bidang pariwisata, ya nggak usah saya sebut karena nanti nggak enak, karena cukup lumayan lumayan terkenal lah ya gitu. Pokoknya di bidang pariwisata ya, banyak kan pariwisata ya, bisa transportasi, hotel, bisa apa lagi, macam-macam. Pokoknya pariwisata deh gitu ya. Sehingga orang tua ini tuh sampai sukses membangun usahanya dari nol, dari minus, dari nggak punya apapun sampai akhirnya sukses gitu ya, bisa punya cabang gitu di mana-mana gitu. Nah, tetapi kan umur nggak bisa dipungkiri ya, terus bertambah ya gitu. Si orang tua ini bertambah tua dan anak-anaknya juga bertambah dewasa gitu ya. Anak-anaknya sekarang ini berusia sekitar 40-an tahun gitu. Nah, ada 3 anak. Yang anak yang kedua itu kerja sendiri gitu ya, memutuskan kerja sendiri gitu. Anak yang pertama sama anak yang ketiga ini yang diminta, lebih tepatnya dipaksa gitu ya, lebih tepatnya dipaksa meneruskan usaha orang tuanya gitu. Sebenarnya mereka nggak suka gitu ya. Yang nggak sukanya itu bukan karena bidang usahanya gitu. Nggak sukanya karena orang tuanya sering memberikan sugesti-sugesti negatif. Bahkan ketika dia ketemu saya kemarin hari Kamis, itu paginya menerima kata-kata yang nggak enak dari orang tuanya. Kamu itu bisanya apa gitu? Masa kamu cuma nganggur aja nggak fokus gitu kan ya? Kalau kayak begini nih semua usaha ini jadi hancur nanti di tangan kamu gitu kan. Kata-kata semacam itu berulang kali dan sering banget terdengar dan diulang-ulang gitu ya. Sampai ada kata-kata yang kalimat-kalimat yang seperti Bapak bisa mati kalau kayak begini gitu ya. Kalian ini benar-benar nggak bisa diandalkan. Masa cuma nerusin usaha begini aja nggak bisa. Apalagi disuruh bangun gitu kan ya. Ini kan kalian cuma nerusin gitu. Oke. Waduh, pokoknya kata-kata yang semacam itu tuh udah sering banget terdengar gitu. Dari mulai mereka kecil gitu ya. Kata-kata capek papa gitu ya. Mamanya juga begitu. Capek mama ngurusin kamu gitu ya. Itu mah udah biasa gitu terdengar dari mereka tuh kecil gitu. Apa yang terjadi pada anak yang sekarang usia 40-an tahun ini? Yang terjadi adalah mereka tidak berani mengambil keputusan. Ya, saya tanya kenapa gitu? Karena apapun yang saya putuskan ujung-ujungnya selalu salah katanya. Bahkan saya pernah dimarahi di hadapan karyawan apa yang pada saat briefing gitu. Termasuk juga ada customer di sana yang mendengarkan pada saat mereka itu datang. Jadi di mana gitu harga diri saya? Oke. Nanti anaknya buat satu keputusan di satu meeting, kemudian besoknya bapaknya datang, bapaknya nanya, kok sekarang begini gitu? Oh ya kemarin kita habis meeting gitu, kita sepakat begini 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 gitu. Wah nggak bisa, kita kembali aja semula katanya begitu. Nah si anak akhirnya jadi makin merasa, waduh kok gitu sih gitu loh. Oke, dia merasa apapun yang dia lakukan selalu salah, sementara orang tuanya mengatakan, kamu kok nggak fokus, kamu kok nggak berupaya keras gitu, kamu kenapa nggak konsentrasi untuk
membangun usaha ini, gitu kan ya. Sementara si anak merasa, lah gimana mau konsen gitu. Tiap kali ngambil keputusan disalahin. Oke. Jadi nggak pernah merasa didukung oleh orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian, kasihan banget ya waktu dengar si anak cerita bahwa dia merasa nggak berguna, dia merasa apapun yang dia lakukan selalu salah, gitu ya. Bahkan dia menyesali sebuah keputusan yang pada saat itu dia buat, di mana pada saat dia sekitar umur sebelum 30, ya, itu dia ditawarin oleh sebuah perusahaan asing untuk bekerja karena memang dia punya prestasi di pekerjaannya itu, gitu ya. Tapi pada saat itu dia menuruti kata-kata bapaknya yang mengatakan, walaupun kamu digaji besar di sana, memang gajinya besar karena perusahaan asing gitu, tapi kamu tetap aja karyawan. Ya, mendingan kamu bangun usaha sendiri yang papa udah rintis, katanya gitu. Dan akhirnya dia menuruti kata-kata papanya, tapi ternyata papanya nggak ada perbaikan. Pada saat itu dia mengatakan, pada saat cerita sama saya, kenapa kok kamu ngambil gitu ya? Dia ngomong, ya saya berharap papa saya berubah gitu. Tapi ternyata makin ke sini makin parah, ya makin parah. Dan saya sekarang merasa telat, gitu ya, karena umur udah 40 sekian, katanya gitu. Teman-teman, ini perusahaan yang besar banget, teman-teman, gitu ya. Dan terjadi sebuah konflik di mana transisi kepemimpinan ini bakalnya kayaknya nggak mulus gitu ceritanya ya, terancam gitu. So, kalau udah seperti itu, gimana rasanya teman-teman? Oke. Jadi orang tua merasa dia sudah mendidik anaknya, tapi kok anaknya nggak seperti harapannya dia. Sementara si anak merasa, kok saya sebagai anak diperlakukan seperti ini. Saya nggak dihargai, ide saya nggak dianggap, apapun yang saya lakukan selalu dianggap salah, gitu kan. Jadi ada gap ya di sana ya. Orang tua merasa udah melakukan yang terbaik, tapi si anak merasa kok aku tidak dihargai, tidak dianggap, dipandang sebelah mata, gitu. Apapun yang aku lakukan selalu salah, kayak begitu. So, mengenaskan nggak sih teman-teman? Ini anaknya udah umur 42 tahun, udah married, ya. Oke. Oh ya, si anak juga waktu datang ke saya juga mengeluhkan dia nggak berani punya anak. Jadi dia udah married tapi dia nggak berani punya anak. Tahu kenapa? Karena dia takut salah mendidik anak. Dia nggak mau dia nanti menjadi seperti bapaknya, di mana dia adalah korbannya, sehingga dia memutuskan, bukan memutuskan secara sadar ya maksudnya ya gitu ya. Jadi dia kepingin punya anak, tapi nggak bisa punya anak, ya begitu. Oke. Tapi dia juga merasa nggak masalah, biarin aja nggak apa-apa katanya gitu. Ya, ya kebenaran gitu, kebetulan gitu loh. Saya nggak punya anak sampai sekarang karena ya, ya dia merasa takut dengan tanggung jawabnya. Oke. Tapi istrinya ngomong, kita umurnya udah terus bertambah gitu. Sampai kapan kita nunggu? Oke. Nah di saat mereka sekarang udah mutusin ya udah mau buat anak, tapi nggak bisa. Ya, udah konsul ke dokter kemana, semuanya normal, tapi ya nggak bisa punya anak. Wah, masalahnya jadi merambat kemana-mana ya.
Oke. Nah, gimana teman-teman? Ini satu kasus yang masih hangat. Baru aja saya handle kemarin, ya baru aja gitu. Penyelesaiannya belum bisa saya ceritakan karena baru ketemu satu sesi gitu ya. Tapi ini adalah sebuah kasus yang sebelum-sebelumnya saya udah sering banget nangani yang model begini gitu ya. Sering banget gitu. Saya cuma bisa sedih karena ya satu orang lagi yang belum sempat mengerti dan memahami ilmu hipnosis dalam kaitannya mendidik anak gitu ya. Saya merasa waduh, satu orang lagi nih gitu yang menjadi korban ketidaktahuan gitu kan. Oke. Makanya ketika saya menulis buku Hypnoparenting, saya tuh berharap banyak orang bisa membaca dan memahami bahwa sebenarnya peran kita sebagai orang tua itu sangat besar di dalam menentukan nasib seorang anak. Dan tentunya nasib kita sendiri gitu sebagai orang tua gitu. Karena kalau anaknya bermasalah kayak begini, Anda sebagai orang tuanya pasti nggak nyaman kan, pasti nggak akan happy kan gitu. Ketika melihat anak Anda sampai umur 40 begini, kok dia seperti ini ya gitu. Oke, di satu sisi orang tuanya pasti worry, satu sisi tapi orang tuanya juga marah dan jengkel. Kenapa kok saya sudah ngajarin ke anak ini, kok anak ini kok nggak bisa perform yang bagus ya gitu. Nah, cara ngajarinya kan salah gitu ceritanya. Ya, paham ya teman-teman. Jadi di sebagai pihak orang tuanya saya paham gitu perasaannya gitu. Pasti dia merasa saya sudah melakukan semua yang saya tahu sebagai orang tua dan saya sudah memberikan yang terbaik untuk anak saya. Pasti dia akan merasa begitu. Tapi kenapa anaknya kok jadi seperti ini gitu? Kok nggak bisa kok yang dilakukan selalu salah gitu kan? Kok nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham gitu. Sementara si anak merasa kok apapun yang aku lakukan selalu dianggap salah ya gitu. Nah, itu oke. Gimana komentarnya teman-teman tuh kalau buat kasus seperti itu? Ya, this is real story yang bisa aja terjadi pada siapapun. Ya, mungkin aja topiknya lain, tapi prosesnya sebetulnya sama, yaitu anak yang umur 42 tahun tadi mempunyai sikap seperti tadi, itu andil orang tuanya besar banget membentuk dia. Ya, melalui kata-kata, melalui sugesti-sugesti yang dilontarkan setiap hari dalam proses pengasuhan anak. Oke. Jadi penting nggak kita tuh benar-benar memahami tentang hipnosis? Penting nggak kita tuh benar-benar mengerti dampak dari kata-kata yang kita keluarkan, pemikiran-pemikiran yang kita keluarkan tentang anak kita? Mungkin belum sempat tercetus keluar melalui kata-kata, tapi di pikiran aja. Itu juga udah punya pengaruh, apalagi sampai keluar, gitu ya. Di pikiran aja udah punya pengaruh, gitu kan ya. Apalagi sampai terucap. Itu dahsyat banget efeknya. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi gimana komentarnya teman-teman kalau mendengarkan kasus yang tadi saya ceritakan? Ayo. Gimana tuh? Sedih. Sedih sama, Pak. Saya juga sedih. Oke. Teman-teman kalau mau teman-teman kalau mau tahu apa yang terjadi sama saya sebagai sebagai hipnoterapisnya ya. Jujur aja saya merasa apa ya? Saya merasa kasus ini itu adalah salah satu kasus yang berat gitu. Beratnya kenapa? Beratnya adalah karena yang berhadapan dengan saya adalah si anak yang tanda kutip mengalami masalah, sementara si anak
masih dalam pengaruh kuat orang tuanya. Itu yang membuat kasusnya jadi berat. Beratnya gimana gitu beratnya? Beratnya ya bayangin aja. Saya terapi anaknya lega, anaknya oke, kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke kantor, ketemu bapaknya lagi. Disugesti lagi dengan hal yang buruk-buruk. Ya udah, tinggal tunggu waktu aja, jebol lagi gitu kan. Ibaratnya saya tukang kebun diminta membersihkan kebun. Saya bersihkan kebunnya. Udah itu si pemilik ngotorin lagi pakai sampah gitu. Oke. Ketika saya pergi, udah bersih ya kebunnya ya, saya serahkan, si pemilik ngotorin lagi pakai sampah. Kapan bersihnya gitu. Itu yang maksud saya kasus ini berat. Oke. Jadi beratnya bukan karena apa gitu kasusnya gimana gitu enggak, tapi beratnya karena ada pihak lain yang dalam hal ini itu nggak terlibat gitu dalam terapi ini gitu kan ya. Tapi pihak lain ini perannya kuat gitu ceritanya. Ya, itu yang buat kasus ini berat gitu ya. Gitu. Nah, ini Bu Ime, jangan kerja bareng ortu. Tahu nggak apa yang terjadi ketika si anak ini pada suatu hari, ini dia cerita anaknya, mau memutuskan untuk kerja sendiri. Istrinya pun juga mendukung. Udah kamu keluar aja deh, kamu keluar aja gitu. Itu anak diteror sama papanya. Oke, itu anak diteror. Ya, kamu ini anak nggak tahu terima kasih. Dulu orang tua membangun usaha sampai sekian, sampai gedenya sekian. Kamu juga makan sekolah dari usaha ini. Sekarang kamu nggak pernah mau tahu gitu kan ya. Wah, udah ya. Gimana hidupnya bisa tenang nih si anak gitu kan ya. Ajak ortunya ikut serta dikonsulkan. Harapannya, gitu ya. Harapannya gitu ya. Oke, saya mengatakan hal ini, tetapi saya juga paham posisi si anak. Saya tahu si anak pasti akan merasa susah ngajak orang tuanya konsultasi. Gitu ya. Jadi saya tidak berani menjadi pihak yang kesannya itu enak aja tuh Pak Aris ngomong gitu kan. Coba jadi saya gitu ya. Nah, jadi saya pun di satu sisi saya harus memahami perasaan si anak ini gitu. Ya, jadi lumayan menantang, kasus seperti ini lumayan menantang teman-teman sekalian karena sekarang ini yang mau diselamatkan ya si anak dulu nih gitu. Ya itu seru tuh, seru. Kasus seperti ini tuh seru banget teman-teman. Karena memang ada pihak ketiga yang cukup kuat gitu ya. Teman-teman, saya pernah menangani kasus seperti ini itu berkali-kali gitu ya. Nah, ada yang akhirnya si anak keluar sebagai pemenang gitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya si anak tetap dalam cengkeraman orang tua. Teman-teman yang saya ngomong anak ini usia 40 sampai 50 tahun ya, teman-teman ya. Oke. Jadi tetap dalam cengkeraman orang tuanya dan akhirnya si anak menyerah, ya udah apa yang terjadi terjadilah. Begitu. Oke. Karena percuma juga gitu. Melanjutkan sesi terapi, konseling apapun itu dia merasa nggak kuat karena setiap kali dia balik ke lingkungan ya disikat lagi gitu sama orang tuanya. Sementara si anak tidak berani mengambil sebuah keputusan tegas untuk move on, untuk pindah gitu. Nah, kasus yang tadi saya ceritakan kan dari 3 orang anak, yang nomor 2 ini kan pindah keluar kota, gitu ya. Dimaki-maki, dikatain sama bapaknya gitu kan ya. Dia nggak peduli. Tapi yang dua nggak punya keberanian gitu untuk melakukan itu. Nah, ini kan masalah karakter juga gitu. Ya, kita nggak gampang untuk meminta dia keluar begitu saja. Itu teman-teman. Oke. Jadi bisa ngerasain nggak posisi saya sebagai hipnoterapis?
Ya, banyak banget yang harus dipertimbangkan, banyak banget. Gitu. Ya, Pak Feni, itu lagi diupayakan seperti itu memang gitu kan ya. Oke, lagi diupayakan. Gitulah ya. Seru ya, seru ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke, teman-teman, apa yang teman-teman pelajari dari kasus ini? Oke, Ibu Bunga. Oke. Gimana dengan ortu yang posisi seperti Pak Arisandi? Jadi, satu ortu positif, yang lain negatif. Wah, itu juga seru gitu ya. Itu juga seru tuh, gitu ya. Ini alumni-alumni saya juga banyak nih yang kayak begini gitu kan ya. Biasanya kan yang sering kali terjadi ya, orang-orang yang datang ke seminar-seminar saya itu biasanya kebanyakan salah satu dari pasangan gitu kan ya, salah satu, nggak tahu yang suaminya atau nggak tahu yang istrinya gitu kan ya. Ada juga sih yang datang itu langsung pasangan ikut gitu kan ya, ada gitu ya. Tapi itu nggak banyak gitu. Yang banyak itu ya kalau nggak yang istrinya ya suaminya gitu. Nah, biasanya yang udah nyampe ke seminar saya itu orangnya open gitu ya. Kalau nggak open nggak mungkin lah nyampe ke seminar-seminar saya, betul nggak ya? Orangnya open, mau belajar, terbuka gitu kan ya. Biasanya begitu gitu kan ya. Jadi keluhannya seperti ini nih ya, Bunga ngomong nih gitu. Oke. Mereka selalu nanya ke saya gitu. Pak, gimana ya nyadarin pasangan saya gitu kan ya. Pak, gimana ya ngajak pasangan saya berubah gitu kan. Ini tadi saya belajar materinya keren banget, saya tuh dapat banyak pencerahan, tapi gimana ya caranya ngubah pasangan saya? Wah, itu tuh ya. Oke. Saya kalau dapat pertanyaan begitu itu tarik napas panjang dulu, terus saya berusaha menyusun kata-kata supaya nggak disalahpahami gitu ya. Oke. Nah, sama nih dengan pertanyaan Ibu Bunga gitu. Oke. Jadi yang saya bisa sampaikan begini. Ketika pasangan kita itu kita rasa perlu banyak berubah gitu ya. Satu hal yang perlu teman-teman pegang adalah jangan berusaha menuntut dia untuk berubah gitu. Karena semakin kita menuntut dia untuk berubah, maka artinya kita menguatkan perilaku buruk dia. Oke, saya ulangin ya. Semakin kita menuntut pasangan kita atau orang dekat kita, semakin kita menuntut dia untuk berubah, maka kita semakin menguatkan perilaku buruk yang ada dalam dirinya. Oke, itu yang kebanyakan terjadi. Kenapa? Karena mereka akan membuat benteng pertahanan yang semakin kokoh, semakin tebal, semakin tinggi bentengnya. Itu ceritanya. Oke. Lalu kita harus bagaimana gitu kan? Oke. Yang kita perlu lakukan kalau kita sebagai pasangannya gitu ya. Yang kita perlu lakukan adalah kitanya yang berubah. Tunjukkan bahwa dengan kita belajar, kita itu menjadi lebih baik, tapi tidak sombong, tapi tidak menuntut dia. Gitu. Justru harusnya ketika kita belajar, kita makin punya kebijaksanaan untuk memahami dia. Dan tunjukkan sebuah perubahan yang nyata. Dari situ,
orang akan terinspirasi untuk akhirnya ikut berubah. Oke, itu adalah yang saya bisa sampaikan, dan itu yang akhirnya dilaporkan oleh banyak alumni-alumni saya yang lain, yang pasangannya akhirnya ikut berubah, gitu ya. Akhirnya pasangannya ikut berubah. Jadi yang dilakukan adalah fokus pada diri kita sendiri untuk membuat perbaikan, dan tunjukkan bahwa dengan kita belajar itu, kita betul-betul menjadi orang yang menyenangkan gitu di mata dia nantinya. Oke, itu yang akan membuat mereka terinspirasi dan akhirnya mengikuti jejak kita untuk mengalami perubahan. Gitu ceritanya. Oke, jelas ya, Bu Bunga. Karena begini, saya kasih gambaran ya. Ini tuh kita bicara tentang hukum sebab akibat, gitu ya. Jadi, misalkan nih di sini itu kita melakukan A, maka orang lain akan melakukan B sebagai responnya. Biasanya kan gitu ya. Oke ya. Jadi, selama kita melakukan A, maka orang lain juga tetap akan melakukan B. Kita nggak bisa berharap orang lain itu melakukan C kalau kita melakukan A. Gitu ceritanya. Oke. Terus bagaimana mengubah orang yang responnya B ini, perilakunya B ini, gimana cara kita ngubah gitu supaya dia itu menjadi apa, katakanlah misalkan Y misalkan. Gitu ya. Jadi kita tuh kepingin dia itu menjadi Y gitu. Oke ya. Kita tuh kepingin dia menjadi Y. Oke. Nah, di sini biasanya yang dilakukan oleh orang awam adalah kita frontal ngomong sama orang yang kedua ini. Ini saya kasih nama orang pertama gitu aja ya. Orang pertama, terus ini tuh orang kedua. Gitu ya. Jadi jangan pakai nama, nanti ada yang mirip-mirip, nanti ada yang tersinggung gitu. Oke ya. Jadi orang pertama ngelakuin A, orang yang keduanya ngelakuin B. Gitu ya. Terus si A ini berharap, si orang pertama ini berharap kalau aku ngelakuin A itu, kamu itu harusnya Y gitu. Ini yang sering kali terjadi tuh, gitu kan ya. Si orang pertama merasa, kan aku ngelakuin A ini demi kebaikan kita juga. Kamu kenapa sih kok nggak bisa ngelihat niat baik aku gitu. Sementara orang kedua masih bersikukuh melakukan B, gitu. Si orang kedua merasa, kenapa sih kamu kok begitu gitu ya, si orang kedua nih gitu kan ya. Bisa aja dia merasa nggak dihargai, nggak dipahami, nggak didengarkan gitu kan ya. Sehingga dia melakukan B, gitu. Sementara si si orang pertama kepingin kalau saya ngelakuin A, kamu harusnya melakukan Y, kayak begitu. Sampai sini teman-teman paham ya? Gitu. Teman-teman, semakin kita berusaha mengubah orang kedua ini supaya dia mengganti responnya dari B ke Y, mengganti perilakunya dari B ke Y, makin orang kedua ini makin kokoh melakukan B. Itu yang membuat banyak orang frustrasi. Orang pertamanya frustrasi, orang keduanya juga frustrasi. Akhirnya kita menjumpai anak dan orang tua yang sama-sama nggak happy. Kita menjumpai pasangan yang sama-sama nggak happy, kayak begitu. Oke, dan mereka berdalih, saya ngelakuin ini demi kebaikan. Nah, itu teman-teman. Disinilah kalau kita nggak ngerti hipnosis, waduh, ini kacau luar biasa gitu ceritanya. Nah, teman-teman, ketika kita mengerti dan memahami cara kerjanya, simple, kita cukup mendidik diri kita sendiri sebagai orang pertama. Kita cukup mendidik diri kita sendiri supaya kita bisa melakukan hal yang namanya C. Karena ketika kita nanti melakukan C, tanpa diminta, orang kedua akan merespon dengan Y. Gitu ceritanya. Tanpa diminta.
Oke, tanpa disuruh. Begitu kita mengganti pendekatan kita dengan C, tanpa disuruh, tanpa dituntut, orang kedua ini jadi Y. Dan tujuan Anda tercapai kan? Orang kedua ngelakuin Y. Gitu. Itulah kenapa saya mengatakan fokus saja pada diri sendiri, ubah diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri. Sehingga kita sanggup melakukan C, di mana C ini nanti responnya adalah Y. Gitu. Semoga Ibu Bunga tercerahkan. Efeknya ke anak, ya pasti ada efek lah ya. Segala sesuatu itu pasti ada efeknya. Cuman kita sekarang harus melihat, kalau misalkan nih kita punya pasangan, kemudian di dalam proses pengasuhan anak kan kita bersama-sama gitu. Terus kita nggak apa ya, nggak sejalan gitu kan ya. Oke, ya sudah kita cari jalan tengahnya gitu. Kita cari jalan tengahnya, tanda kutip kita bertahan. Kita berusaha bertahan sambil terus menguatkan diri kita, karena ini kan berpacu dengan waktu gitu kan ya. Sambil kita mengupgrade diri kita terus menerus sampai pada satu titik kita berharap pasangan kita akhirnya berubah juga. Gitu. Gitu ya. Bagaimana kalau kita ngelakuin C tapi ke orang kedua bukan Y tapi Z? Ya diganti. Pokoknya kita lakuin apapun sampai akhirnya dia jadi Y. Gitu loh konsepnya Pak Benny. Gitu ya. Jadi kita berubah aja. Tapi pada saat berubah jangan menuntut ya. Pada saat berubah jangan niatannya ya udah deh aku tak berubah supaya nanti dia mau ngelakuin Y gitu. Itu nggak boleh. Berubah aja tanpa ada niatan apapun. Karena ketika Anda berubah demi, nah itu tuh yang sering salah adalah banyak orang itu ya udah deh saya berubah demi anak saya. Saya berubah demi pasangan saya. No. Anda harus berubah demi Anda sendiri, bukan demi siapa-siapa. Oke ya. Bisa dipahami ya Pak Benny. Kalau Anda berubah demi seseorang, maka Anda akan gampang kecewa. Dan Anda akan terbeban nantinya. Itu. Berubahlah demi diri sendiri. Oke? Dan nanti itu akan ngefek ke orang lain. Gitu ceritanya. Ya. Tolong kasih contoh C. Wah, C itu bisa macam-macam, Pak. Ini tergantung karakteristik orang. Nggak bisa di nggak bisa di nggak bisa ada hukum hitam di atas putihnya gitu, nggak bisa, Pak. Oke ya. Intinya kita melakukan perubahan sampai akhirnya kita ketemu dengan satu kondisi di mana akhirnya si orang keduanya tadi akhirnya dia berubah juga gitu, melihat perubahan gitu. Ini contoh sederhana aja deh. Ini kasus nyata nih ya. Sebuah kasus nyata. Saya punya klien 2016 ketemu saya di satu seminar. Dia usia 35 tahun tapi punya utang 33 miliar. Oke. Bayangin, usia 35, hutang 33 M. Seru nggak? Seru ya? Oke. Dia stresnya luar biasa, debt collector tiap hari datang, istrinya ketakutan, hidupnya nggak damai banget gitu kan ya. Wah, teror itu luar biasa. Oke. Terus yang lebih parah lagi, orang tuanya nggak mau nerima mereka. Ya, terutama orang tua yang cowok gitu. Jadi bisa dibayangin ya stresnya gimana. Oke. Si suami udah sampai kemana-mana, sampai termasuk pergi ke luar negeri, mencari jawaban, mencari ketenangan batin gitu kan ya. Sampai meditasi lah, ke India lah, ke Tibet lah, mana wah, pokoknya ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan jawaban bagaimana dia keluar dari semua permasalahan itu. 2016 dia ketemu saya di satu seminar, terus akhir seminar itu dia tiba-tiba datengin saya gitu. Dia nanya, Pak,
Bapak nanti balik ya ke bandara ya katanya gitu. Boleh nggak saya nganterin katanya gitu. Loh, saya udah ada panitia, saya ngomong gitu kan. Mana Pak panitianya katanya gitu. Wah, dia berusaha ngomong sama panitia, ngotot supaya dia bisa nganterin saya ke bandara gitu. Supaya bisa punya waktu ngobrol sama saya gitu ceritanya gitu kan. Ya udah singkat cerita akhirnya berhasil gitu kan ya. Akhirnya saya dianterin dia gitu. Nah, singkat cerita dia ngomong, aduh, saya tuh kepengen banget berubah, saya pengen banget berubah gitu kan ya. Terus ya saya kasih syarat yang berat, kamu lakuin ini dan sebagainya kayak begitu. Saya kepengen ngetes gitu loh. Dilakuin nggak sama dia? Bertahan berapa lama nih orang gitu kan. Nah, yang saya heran adalah ternyata dia lakuin semuanya gitu kan. Wah, gila nih orang serius banget nih gitu. Tetapi ada satu masalah baru ketika dia melakukan semua proses perubahan itu. Istrinya yang udah kadung negatif gitu kan ya, bayangin aja ketakutan luar biasa gitu kan ya. Itu sering tanda kutip ya merongrong dia gitu, tanda kutip merongrong dia gitu kan ya. Yang sering ngomong, aduh Pak kamu kenapa sih baca buku, kamu kerja sana gitu kan ya, aku malah baca buku gitu kan. Saya salah satunya kan tugas saya adalah saya minta dia baca buku, di mana itu ya untuk mengenali dirinya dan untuk keluar dari masalahnya gitu ya. Jadi saya kasih tugas, kamu baca buku ini ya, kalau selesai laporin saya, nanti saya kasih tugas yang berikutnya lagi gitu ya, kayak gitu. Salah satu tugasnya baca buku kan gitu. Nah, ketika dia baca buku, istrinya negatif kan gitu. Kamu ini saya lagi repot sama anak-anak, kamu malah baca buku katanya gitu. Dia tenang aja gitu. Oh ya sudah, ditaruh bukunya. Oke, itu saya harus ngapain gitu. Ya ini kamu lihat sendiri kan, aku kan sama anak-anak begini begini begini, kamu malah enak-enakan kayak gitu. Iya, apa yang harus lakuin gitu kan ya. Dia terus aja dia seperti kayak begitu gitu. Dia nggak bantah, dia nggak ngapain gitu kan ya. Sampai si istri itu cari tahu gitu kan. Dia juga saya kasih audio-audio saya kan gitu. Kamu dengerin ini ya, dengerin ini kayak begitu. Terus dia cari tahu ini apaan sih yang suami saya itu baca buku lah, terus dia dengerin apa sih ini kayak gitu kan ya. Pada saat suaminya pergi dari keluar rumah gitu ya kerja, itu dia telusurin ini bukunya apa, di laptopnya ini dia ada file apa yang dia sering dengerin gitu kan ya. Nah ketemulah audio saya gitu. Nah di audio itu kan saya selalu ngomong, kalau di awal-awal kan saya selalu sapa, hai saya Ari Sandi, oke bla bla bla. Wah akhirnya dia tahu nih gitu kan, siapa nih Ari Sandi gitu, dia cari kayak gitu kan ya gitu. Dan akhirnya dia jadi benci sama saya gitu teman-teman gitu kan, padahal dia nggak pernah ketemu saya gitu, bisa-bisanya benci sama saya gitu kan ya. Kasihan banget ya saya ya teman-teman, dibenci sana sini gitu. Wah itu malah dia makin makin gimana gitu sama suaminya gitu kan ya, sampai akhirnya dia tuh sering-sering, Hari Sandi aja kamu dengerin, saya ngomong nggak kamu dengerin gitu. Wah pokoknya itu negatifnya luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Terus si suami akhirnya suatu hari konsul sama saya, aduh coach gimana ya, saya ini benar-benar gak punya uang, yang saya kepikiran sekolah anak saya. Karena anak saya ini udah terlanjur sekolah di international school yang biayanya lumayan mahal, dan jujur aja saya nggak punya dana sekarang, katanya gitu. Saya rencana mau pindahin dia ke sekolah negeri, katanya gitu. Aduh, tapi saya tuh malu banget lah, beginilah, kayak gitu-gitu, gitu kan ya. Terus istri saya nggak mau tahu, pokoknya dia nggak mau anaknya dipindahin, maunya di situ, dia nggak mau tahu, gitu kan ya. Waduh, gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak negativitasnya seperti apa si istrinya, gitu. Oke, akhirnya saya cuma ngomong sama dia, ya istri kamu nggak salah lah, kamu yang harus lebih cepat lagi sekarang. Saya ngomong begitu. Oke, kamu harus lebih cepat lagi untuk bisa menghasilkan uang, untuk keluar dari semua masalah ini, dan kamu pun juga harus tunjukkan bahwa kamu itu berubah banyak. Jangan nuntut dia berubah. Itu, teman-teman, 2 tahun diperlukan untuk membuat istrinya akhirnya datang ke seminar saya. Oke. Dan itu istrinya sendiri yang minta, bukan dia tidak pernah satu kali pun kamu dengerin ini bagus, kamu baca ini bagus. Dia tidak pernah sama sekali gitu. Karena saya memang melarangnya. Daripada kamu habis energi berusaha mengubah pasangan kamu ubah aja diri kamu sendiri. Sampai pada satu titik pasangan kamu melihat perubahan itu.
Kalau pasangan kamu belum melihat perubahan itu, ubah terus diri kamu. Itu. Oke. 2 tahun lebih, teman-teman. Sampai akhirnya si istri itu, Pak, itu apaan sih, Pak? Gitu. Padahal sebenarnya dia udah tahu gitu kan, itu apaan gitu kan. Ya kan ini udah curi-curi lihat gitu kan ya. Pak, dengerin bareng-bareng dong, katanya gitu. Oke. Pak, aku diajarin dong, katanya. Apaan itu? Gitu. Wah, akhirnya dia ngomong, waduh, jangan aku yang ngajarin. Ini nanti kebetulan Pak Aris akan datang nih di kota kita, dia di luar kota ya gitu ya. Mau nggak kamu ikutan gitu? Oh ya mau katanya gitu. Wah, akhirnya dia nyampe di seminar saya dan habis selesai seminar saya itu, wah gila banget dia ngalamin perubahan drastis yang luar biasa. Dia say thank you gitu kan ya. Waduh, ternyata selama ini yang suami saya pelajari itu ternyata baik ya. Saya jadi malu nih sendiri gitu ya. Ya udah, singkat cerita seperti itu. Oke. Jadi jelas ya yang saya maksud dengan contoh C tadi ya, Pak Siswadi, teman-teman yang lain. Jelas, jelas. Oke. Sekarang mereka masih punya sisa hutang kira-kira berapa ya? Nggak nyampe 10 M sih ya. Masih ada sisa hutangnya, masih ada. Tapi ekonominya jauh membaik, income mereka udah di atas 100 juta sebulan, terus komunikasi mereka sebagai pasangan itu baik banget gitu kan, sangat bagus. Terus ke anak-anaknya jelas perubahannya banyak banget ya. Cara mereka mendidik anaknya pun juga udah berubah drastis luar biasa. Ya mereka jadi kompak gitu sekarang berdua. Ya, jadi kompak banget gitu. Apa perlu dihadirkan di sini sharing kisahnya? Kita tanya ketua kelas. Perlu ya? Kita minta izin sama ketua kelas nanti ya, gitu. Ya, Oke. ditunggu Pak, kita tunggu Pak. Boleh dihadirkan nggak? Kalau boleh nanti kapan kita jadwal lagi, nanti saya ngomong sama dia. Boleh Pak, ntar kita aturkan. Mau suaminya aja apa suami istri dihadirkan? Nah, tanya peserta nih, tergantung peserta. Hah? Mau suaminya aja atau mau suami istrinya dihadirkan gitu ya? Suami istri, wah, kalau suami istri bayarannya beda teman-teman. Itu beneran, mereka itu ngalamin perubahan yang luar biasa dan akhirnya ngefek ke cara mendidik anaknya gitu kan ya. Otomatis berubah lah. Ya, otomatis berubah. Karena udah cara pandang, cara pikirnya semuanya udah diobrak-abrik dan akhirnya mereka berubah drastis luar biasa. Itu pernah ya, si suami ikut seminar saya, udah kondisi nggak punya uang kan, dan si suami itu bela-belain hutang hanya untuk bisa ikut seminar saya, dan dia nggak ngomong sama istrinya. Sampai pada hari H, akhirnya ya mau nggak mau kan dia harus pamitan gitu kan ya, harus ngomong kan mau nggak mau gitu ya. Tapi itu ngomongnya di hari H gitu. Wah, si istrinya tambah marah, tambah benci sama saya gitu kan ya. Aduh, pokoknya kasihan deh saya ya. Gitu. Oke, Pak, tadi ada pertanyaan sepertinya kelewat deh dari Ah, Bu yang Feni. mana ya? Yang mana? Yang mana? Bu Feni, saya kopasin. Oh, ini ada di atas. Ya, 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 ya. Oke, oke. Oh ya, di kopas ya. Oke. Jika pasangan mengusir anak, aduh. Bagaimana harus pendekatan ke anak? Harus melakukan pemanaan ulang ya ke si anak ya. Intinya adalah kita harus menjaga, susah juga ya ini ya. Ini nggak gampang ya gitu. Jadi ya kita tetap harus ngomong sama si anak bahwa ya mungkin ini berarti Bu Feni ya, berarti suami ini ya yang mengusirnya gitu kan ya.
Ya kita harus ngomong sama si anak, mungkin papa kamu lagi stres, mungkin dia juga punya masalah, maafkan saja. Kita cari waktu ya supaya kamu bisa baikan lagi atau whatever lah ya. Intinya jangan menjelekkan si papa gitu aja ya di hadapan si anak ya. Intinya seperti itu aja sih, intinya gitu ya. Dan tetap aja kasih support gitu sama si anak ya. Berikan perhatian, berikan dukungan aja nih kepada si anak sih, Bu Feni. Cuman Ibu juga nggak boleh memperlakukan dia seakan-akan karena dia itu korban, terus Ibu memberikan perlakuan istimewa ke dia. Itu juga nggak boleh. Itu akan membuat si anak jadi salah menangkap maksud baik Ibu nantinya. Gitu ya. Jadi Ibu pun juga harus tetap netral, tapi menunjukkan rasa cinta, perhatian kepada dia. Itu. Oke ya. Nggak gampang ya. Kalau ini benar-benar nggak gampang ini. Oke. Sementara itu ya, Bu Feni. Saya nggak tahu apakah si anak udah pernah melakukan permintaan maaf ke si ayah, terlepas dari salah apa enggak gitu kan ya. Kemudian apa lagi ya? Minta anak untuk menuliskan. Saya belum bisa kasih jawaban ya kalau nggak tahu ininya ya. Apa itu? Latar belakangnya seperti apa gitu. Tapi secara general itu yang saya bisa sampaikan. Gitu, Bu Feni. Oke, 3 menit lagi menuju akhir sesi kita. Ya, Gitu. Pak Sandi, mungkin sebagai penutup seperti biasa di akhir sesi kita ada tugas. Mohon berikan tugas dan petunjuknya. Ya, baca aja buku Hypnoparenting yang bab 1 sampai bab 4 itu ya. Kan kita sekarang udah nyampe ke bab 4 gitu ya. Kalau teman-teman yang udah ngikutin dari awal kan udah paham, udah ngerti gitu kan ya. Teman-teman bisa baca dan kemudian mulai lakukan identifikasi tentang apa-apa yang kita nggak pas gitu kan ya. Apa-apa yang kita lakukan itu yang tidak sesuai dengan mekanisme pikiran. Itu coba teman-teman mulai lakukan koreksi kecil-kecil. Gitu ya ceritanya ya. Berdasarkan apa yang ada di buku itu. Teman-teman, walaupun itu sebuah koreksi kecil, tapi itu dampaknya akan sangat besar sekali. Sangat besar. Gitu ya. Jadi lakukan perbaikan, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, tapi percayalah, itu pasti akan punya dampak yang besar sekali. Gitu ya. Jangan kepingin berubah dalam waktu semalam. Ya, oke. Lakukan perubahan yang kita rasa mampu, yang walaupun itu kayaknya kecil, tapi yang penting konsisten. Itu sih. Itu. Konsultasi boleh kontak ketua kelas, Pak Tony. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk sharingnya Ya. malam ini. Ya, sahabat kelas. Thank you. Semoga bermanfaat. Baik, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Sandi. Thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu. Terima kasih Pak Arisandi. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih ketua kelas. Terima kasih.